Menurut kalian servis handphone itu gampang atau susah? Banyak yang bilang servis handphone itu gampang, cuman servis handphone paling dibongkar-bongkar, ada yang copot, tinggal disolder, udah bagus lagi. Alah, tinggal dicolok doang ke komputer, nanti juga kelihatan apa yang rusaknya. Tapi faktanya proses servis handphone gak semudah itu. Misalnya pas ganti LCD, ada komponen yang copot lah, ada yang kecongkel lah. Karena dalam servis handphone itu butuh pengalaman dan ketelitian juga supaya kita nggak ngerusakin handphone punya orang. Kalau udah rusak kan kita juga harus tanggung jawab, harus ganti handphone orang. Nah, cek kerusakan. Biasanya cek kerusakan itu nggak cukup dibongkar terus diliatin, oh ada yang copot, oh ada yang konslet, oh ada yang kebakar. Nggak gitu. Proses pengecekan atau analisa di handphone itu kita membutuhkan skill membaca skematik, terus menggunakan multitester, dan kita harus paham juga atau harus tahu juga IC atau komponen-komponen yang ada dalam handphone, supaya pas pengerjaan kita nggak ngerembet kemana-mana dan nggak salah langkah juga. Ganti komponen IC atau ganti IC nggak segampang yang dilihat di tutorial. Karena kenapa? Karena itu butuh skill soldering tingkat tinggi dan alat-alat yang khusus juga. Misalkan kita pas ganti IC, si tangan kita tremor, itu bisa nyenggol ke komponen-komponen yang lainnya. Atau bahkan pas proses pemanasan IC atau blower IC, si PCB-nya malah jadi kembung. Dan itu bahaya, handphone pasti mati. Jadi dalam penggantian IC itu butuh skill soldering dan pengalaman juga atau jam terbang supaya si tangan kita nggak tremor. Kadang kita juga butuh logika bagaimana cara membedakan rusak software atau hardware-nya, karena antara software dan hardware kadang kita juga susah membedakan. Ada penyakit-penyakit tertentu yang kita harus menggunakan logika supaya tidak salah eksekusi apakah ini penyakit software atau penyakit hardware. Itu juga butuh pengalaman. Kadang servis handphone itu ada yang cepat dan ada yang lama. Ada yang bisa ditunggu dan ada juga yang ditinggal beberapa hari atau bahkan minggu atau bahkan bulan. Kita bahas dulu yang cepat. Servis handphone yang cepat itu biasanya karena adanya ketersediaan alat dan penyakit yang sudah biasa kita tangani. Jadi kita tidak perlu melakukan analisa yang mendalam. Komponen handphone sekarang itu kecil-kecil, dan ada atau tidaknya ketersediaan komponen atau IC itu bisa juga membuat durasi pengerjaan lama atau sebentarnya. Misalkan kalau ganti konektor biasanya toko-toko servis handphone sudah menyediakan, atau penggantian LCD itu biasanya mereka sudah stok, jadi proses pengerjaannya nggak akan terlalu lama. Beda lagi kalau misalkan penggantian IC. Untuk penggantian IC kadang ada IC tertentu yang susah didapat dan harus dipesan dahulu, jadi proses perbaikan handphonenya dipending dulu dan itu membutuhkan waktu yang lama. Kadang ada juga IC yang tidak ada diperjualbelikan di pasaran, dan itu kita harus nyari dari bangkaian handphone yang lain. Jadi servis handphone itu bukan masalah gampang atau susah, ini diperlukan pengalaman, ketelitian, ketersediaan alat, ketersediaan spare part, dan waktu. Pastikan handphone kamu diservis di tempat yang benar. Kalau kalian penasaran banget sama dunia perservis handphonean, subscribe channel ini, karena di sini saya akan share konten-konten seputaran servis handphone, entah ngobrol kayak gini atau proses perbaikan handphone. Oke, segitu dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like jika suka, kalau nggak suka ya nggak apa-apa, yang penting subscribe.